Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bahri Nurul Muluna. Saya Deviner Fauzi Diansyah. Kami dari Kami Prodi Teknik Informatika 2B. Di sini kami akan menerangkan sedikit dari bagaimana CPU laptop ini, grafiknya tersebut. Oke, langsung aja. langsung saja ke CPU Z. aplikasi Aplikasi ZOZ. CPU Z. Aplikasi CPU Z ini berfungsi untuk mengetahui apa sih prosesornya, mainboardnya, memorinya apa, berapa, grafiknya apa gitu. Ya, yang pertama kita akan membahas CPU-nya. Laptop ini memiliki prosesor AMD A8 7410 dan berteknologi 28 nanometer. Terus itu memiliki core-nya 4. Core 4 Jadi ya. otaknya itu ada 4. Masuk ke Langsung langsung ke saja buka mainboard. mainboard. Nah, mainboard ini motherboard dan manufakturnya Asus TEK Computer Inc. dengan bermodel AX455Y1. Masuk saja ke Langsung memori. ke memori. Dan tipe memori ini DDR3. Jadi memori itu ada DDR1, 2, dan 3. Ini DDR termasuk DDR yang ketiga dan berkapasitas 4 GB gitu. Dan channelnya masih single. Dan channelnya masih single. Maksud single itu baru keisi satu, jadi udah satu gitu, Masuk ke satu SP. langsung. Nah, ini memory slot selection. Kalau kayak gini itu berarti tandanya memorinya itu onboard, masuk onboard itu. Jadi Sudah memorinya itu menyatu sudah tertanam di motherboard. motherboard, tidak akan bisa dilepas gitu. Sekarang Dan grafik. untuk grafik, laptop ini grafiknya AMD Radeon R5 grafik. Dan board manufakturnya yang motherboard yang tadi yang sudah saya bilang Asus TEK Computer Inc. dengan memori berkapasitas 512 MB. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang sedikitnya aplikasi Spacey. Nah, aplikasi Spacey ini kita bisa mengetahui sistem operasi OS-nya dan OS dari komputer tersebut. dan CPU RAM yang Ya, sudah tadi dijelaskan, di sini akan dijelaskan lagi. nah di sini kita lihat summary-nya. Sistem operasinya di laptop ini menggunakan Windows 10 Enterprise 64 bit dan CPU-nya yang sudah Bahrin jelaskan AMD A8 7410 Carrizo L 28 nanometer teknologi. Dan RAM-nya sebenarnya di sini 4 GB, cuman yang kebaca hanya dia 3 lebih GB single channel DDR3. Dan motherboardnya tadi sudah dibilang Asus TEK Computer Inc. X455Y1 ini modelnya. Dan Kemudian grafiknya bisa dilihat di sini, generate PNP monitor 212 MB ATI AMD Radeon R5 grafik tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian untuk storage penyimpanan ini tersisa 465 GB Toshiba mereknya Toshiba dan SATA. Sebenarnya di sini hard disknya 500 GB, cuman sudah terpakai beberapa dan jadi sisanya 465 GB. Kemudian optical driversnya HLDT ST DVD RAM GUE1N. Dan audionya Connection Smart Audio XD. Dan ini kita bisa dilihat suhunya ada di bawah 50, yaitu antara 46 derajat dan 47 derajat, tidak akan lebih dari situ. Dan beda lagi apabila sudah dipakai main game atau yang lainnya, pasti suhunya bakal naik sesuai karena memakan banyak prosesor yang digunakan. Langsung aja masuk ke sistem operasi. Nah, di sini bisa dilihat tadi summary itu rangkumannya. Kita bisa melihat di sini sistem operasinya memakai Windows 10 Enterprise 64 bit, komputer tipenya notebook, installation date-nya bulan 8 tanggal 8 bulan 3 2020. Ini updatean terbaru dan serial number-nya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini Windows Security Center-nya user account control enable, notify level 2 default, firewall-nya enable. Lanjut.
Langsung masuk aja ke CPU ya di sini. Masuk aja ke CPU. Nah, di CPU ini kita tadi yang sudah Barin sebutkan tadi AMD A8 7410 dan core-nya itu otaknya Dia ada otaknya 4, 4. threads-nya 4. Namanya AMD A8 7410. Kode namanya Crystal L dan patch edge-nya socket FP4 968 dan teknologinya 28 nanometer. Lanjut, dan specification grafiknya itu AMD A8 7410 APU with AMD Radeon R5 grafik. Nah, bisa dilihat di sini oleh kalian. Lanjut ke RAM. RAM-nya itu tipenya DDR3 dengan berkapasitas 358 MB karena sudah dipakai kan sudah dipakai tadi ya. Kebacanya sebenarnya di sini ada 4 giga yang 4 giga kan ya, 4 GB tetapi kan sudah dipakai jadi RAM-nya berkurang. Channelnya single yang seperti sudah saya bilang tadi. Ya, dan lanjut ke motherboard saja. Nah, di sini di motherboard terdiri beberapa macam, yaitu antaranya manufaktur yang tadi sudah disebutkan Asus TUF Computer Inc. modelnya X455Y1, versinya 1.0, chipset vendornya AMD, chipset modelnya K16IMC, chipset versinya 00 dan seterusnya. Nah, sekarang grafiknya bisa dilihat dari monitornya. Namanya Generic PNP Monitor on AMD Radeon R5 grafik dan ATI AMD Radeon TM R5 grafiknya manufakturnya ATI, modelnya AMD Radeon R5 grafik. Nah, di sini bisa kalian lihat banyak sekali. Kemudian dari penyimpanan lanjut. Penyimpanan ini manufakturnya Toshiba atau mereknya itu Toshiba. Dengan tipenya SATA, kan ada yang ATA, ada yang SATA. Ini penyimpanannya modelnya ATA gitu. SATA. Langsung ke kapasitas real size-nya adalah 500 GB, sudah tertera. Cuman karena sudah terpakai itu sisanya tinggal 465 GB. Nah, langsung saja ke aplikasi yang terakhir yang kita akan bahas, yaitu Hard Sentinel. Nah, lanjut. Di sini Hard Sentinel ini kita akan menjelaskan tentang program perjalanannya hard disk gitu. Jadi apakah hard disk ini masih bagus atau tidaknya bisa dilihat di sini. Dari overview-nya, performance-nya masih 100%, health-nya juga masih 100%, jadi masih bagus. Dan temperaturnya itu suhunya masih 33 derajat Celcius, masih bagus lah segini. Stabil, masih normal segini. Dan maksimum temperaturnya itu 44 derajat Celcius. Lanjut ke smart. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bagian dari smart ini. Yang pertama, raw read error rate, itu adalah pembacaan ratingnya errornya. Bisa dilihat di sini statusnya oke, dan seterusnya. Dan ada yang lainnya juga tuh banyak. Langsung masuk saja ke information. Tadi sini Barin akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan hard disk-nya. Hard disk nomornya kan ini 0. Interface-nya SATA Gen 3 6 Gbps. Dan disk controllernya masih standar SATA AHCI controller. Dan status powernya aktif. Nah, sekarang masuk ke logical drive. Logical drive ini yaitu penyimpanan ruang C-nya masih ada, dan logical drive-nya
logika drive itu yang D itu jadi penyimpanannya di dalam RAM. Kalau yang di C itu di dalam slot yang ROM itu yang ROM. Jadi ya kalau kita mau menyimpan data-data penting lebih baik di D, karena di D kalau di restart atau dia gimana pun tidak akan hilang berkasnya itu gitu. Ya mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan, karena kami masih dalam tahap belajar. Ya, terima kasih Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.